Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesia Aulia Firdaus. Sini saya akan menjelaskan mengenai tugas rekursif. Untuk tugas nomor 1, dengan output bilangan deret, dengan output menampilkan bilangan deret, misal 1 sampai angka 10. Dengan sintaks seperti ini. Terdapat dua metode, di mana metode pertama adalah metode ke-1 dengan fungsi angka dengan parameter integer A. Kemudian sistem outprint, print output A. Jika A, jika bilangan A sama dengan 10, maka return, maka akan menyelesaikan eksekusi dari metode. Lalu memanggil metode ini untuk memanggil metode dirinya sendiri dan ditambah dengan 1. Jadi misal A-nya 1, nanti akan ditambah 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Untuk yang metode kedua, metode main untuk menampilkan hasilnya di output. Dengan sistem outprint line, bilangan deret 1 sampai 10. Lalu mendeklarasikan bilangan A yaitu 1 dengan in A sama dengan 1, titik koma. Lalu angka A, memanggil metode angka. Hasilnya akan seperti ini. Bilangan deret 1 sampai 10 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan keadaannya berderet. Untuk tugas 2 akan menampilkan hasil dengan bilangan yang mana hasilnya nanti akan membalik bilangan itu sendiri. Sintaksnya seperti ini. Dapat 3 metode. Metode pertama adalah metode membalik dengan parameter integer A dan integer B. Lalu sistem outprint B. Dan ini untuk spasi. Print output bilangan B nanti akan di depan. Dan jika B sama dengan A, maka return, menghentikan eksekusi. Ini untuk decrement dari bilangan B. Decrement bilangan B akan nanti hasilnya membalik dari bilangan terbesar ke terkecil. Dari bilangan B ke bilangan A. Lalu ini membalik metodenya sendiri dengan parameter A, B. Untuk metode kedua, metode main di sini terdapat scanner baru. Lalu sistem outprint nilai awal, print nilai awal. Lalu integer A sama dengan input dan next in untuk menginputkan bilangan bulat pada program. Lalu sistem outprint nilai akhir. Print nilai akhir. Lalu integer B sama dengan input dan next in untuk menginputkan bilangan bulat pada program. Lalu print hasil urut. Lalu memanggil metode urut dengan urut tanda kurung A, B, titik koma. Lalu sistem outprint, print hasil membalik sama dengan, lalu memanggil dari fungsi dari metode membalik parameter A, B, titik koma. Untuk metode yang ketiga, yaitu public static void urut dengan parameter integer A, integer B. Jika bilangan A kurang dari sama dengan bilangan B, maka sistem outprint A plus tanda petik spasi. Maka print dengan bilangan A di depan. Lalu metode urut memanggil dirinya sendiri dan bilangan A ditambah dengan 1. Hasilnya akan seperti ini. Jika kita menginputkan bilangan awalnya 1, bilangan akhirnya 9. Lalu hasil urutnya nanti akan menampilkan
dari angka 1 sampai 9, lalu hasil membaliknya dari 9 sampai ke 1. Untuk tugas ketiga, yaitu dengan bilangan faktorial. Moodnya akan seperti ini. Dengan sintaks, saya membuat 3 metode. Metode pertama adalah metode main. Di sini saya membuat scanner, lalu system out print, masukkan nilai. Lalu integer nilai input to next in, input bilangan bulat pada program. Lalu print hasil faktorial dari angka yang sudah kita inputkan. Lalu faktorial nilai, yaitu memanggil metode faktorial. Lalu system out print, lalu sama dengan, dan hasil. Print sama dengan dan hasil yang mana memanggil hasil dari metode hasil. Untuk metode kedua, yaitu metode faktorial dengan parameter integer x. Jika bilangan x lebih besar dari sama dengan 1, maka sistem out print x. Dan jika bilangan x lebih dari 1, maka print bintang, tanda bintang ini, yaitu kali. Lalu faktorial x kurangi 1, yaitu pemanggilan dirinya sendiri dan dengan bilangan x dikurangi 1. Untuk metode ketiga, metode hasil dengan parameter x. Jika x sama dengan 0 atau x sama dengan 1, maka return akan mengembalikan nilai 1. Dan jika tidak, maka return mengembalikan nilai dan memanggil metodenya sendiri dengan x kali x min 1. Hasilnya kan seperti ini, di mana faktorialnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 120. Untuk tugas nomor 4, outputnya akan seperti ini, di mana ini adalah bilangan Fibonacci. Di sini terdapat 2 metode. Metode pertama adalah ini metode main, lalu kita mendeklarasikan bilangan 1 sama dengan 0, lalu kita membuat scanner baru dengan scanner B, lalu print masukkan jumlah deret, lalu input bilangan bulat pada program, lalu print hasil, kemudian perulangan for i dimulai dari angka 0 dengan i kurang dari n, dan i increment yang mana akan bertambah dari angka terkecil ke angka terbesar. Lalu print metode Fibonacci. Untuk metode ketiga, fungsi Fibonacci dengan parameter integer n. Jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka return 1 titik koma akan mengembalikan nilai 1. Dan jika tidak, else, maka return Fibonacci n dikurangi 1 tambah Fibonacci n dikurangi 2. Yaitu mengembalikan nilai dan memanggil metodenya sendiri dengan ini ya, rumus dari bilangan Fibonacci. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Masukkan jumlah dari 5, hasil dari bilangan Fibonacci yang kita menyebutkan rumusnya di sini nanti akan tampil di output. Untuk tugas kelima, ini adalah untuk menampilkan bilangan Pascal, segitiga Pascal. Di sini terdapat 2 metode. Untuk metode pertama, kita mendeklarasikan fungsi faktorial bertipe long yang menerima masukan berupa integer n.
Dan di sini kita mendeklarasikan variabel A dan I di mana bernilai 1. Kemudian while I kurang dari sama dengan N, kurung juga kurung kurawa, A sama dengan A kali I plus plus. Ini melakukan perulangan sebanyak N dan melakukan faktorial terhadap nilai N. Kemudian return A, yaitu mengembalikan nilai A. Untuk metode kedua yaitu metode main, di sini kita pertama mendeklarasikan variabel nilai I dan J, di mana variabel nilai digunakan untuk jumlah tingkat segitiga Pascal dan variabel I dan J untuk melakukan perulangan. Lalu membuat scalar baru dan kita memasukkan nilai. Lalu input bilangan bulat dalam program. Untuk for ini kita melakukan perulangan sebanyak nilai-nilai. Dan untuk for yang ini, J sama dengan 0, J kurang dari nilai I, J plus plus, maka ini adalah untuk melakukan perulangan sebanyak hasil operasi nilai A dikurang nilai 1, dikurang nilai I, dikurang 1 untuk membuat spasi. Dan untuk for yang ini, for J sama dengan 0, J kurang sama dengan 1, J plus plus, kita melakukan perulangan untuk menampilkan hasil operasi faktorial nilai I dibagi dengan hasil faktorial J dikali hasil faktorial I dikurangi dengan J. Lalu sistem out println kurung buka kurung tutup titik koma untuk menampilkan new line. Outputnya, misalkan kita inputkan bilangan 6, lalu akan tampil segitiga Pascal dengan 6 baris. Untuk tugas ke-6 adalah tugas dengan menampilkan penjumlahan dari bilangan. Dengan saya membuat 3 metode, di mana metode pertama adalah metode main. Pertama, kita mendeklarasikan bilangan X adalah 1, lalu membuat scalar baru, kemudian print masukkan nilai, kemudian in nilai sama dengan input to next in, untuk kurung buka, kurung tutup, untuk menginputkan bilangan bulat pada bilangan. Lalu rekursif X, nilai, yaitu memanggil metode rekursif. Memanggil dari metode rekursif ini, kemudian sistem out println sama dengan plus penjumlahan nilai sama dengan penjumlahan ini dari memanggil adalah untuk pemanggilan dari metode penjumlahan di sini. Untuk metode kedua yaitu metode rekursif dengan parameter in X dan in Y. Jika X kurang dari sama dengan Y, maka sistem out print X, dan jika X kurang dari Y, maka sistem out print, maka print tambah. Lalu rekursif X plus 1, Y, memanggil metode dirinya sendiri, rekursif, dengan parameter X tambah 1, Y. Untuk metode ketiga yaitu metode penjumlahan dengan parameter in X. Jika X lebih besar dari 0, maka return mengembalikan nilai dan memanggil metodenya sendiri dengan X plus penjumlahan. Penjumlahan ini dari ini ya. X ditambah X min 1. Lalu jika tidak lebih besar dari 0, maka return 0. Outputnya, misal kita menginputkan angka 8, maka hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7
tambah 8, dari 1 sampai 8. Dan jumlahnya adalah 36. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.